Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah Yesaya 9:5 itu adalah nubuat untuk Yesus? Mohon pencerahannya. Keberatan kedua, gelar seperti misalnya Pele Yoed, penasihat ajaib, gelar seperti El Gibor, Allah yang perkasa, begitu juga Abiad, Bapa yang kekal, itu hanya berlaku untuk Allah. Lalu ada, kalau saudara-saudara membaca Alkitab terbitan Yahudi, maka saya katakan tadi, kitabnya teks aslinya sama tapi terjemahannya bisa beda. Itu Anda bisa membaca Jewish Bible Translation by Chabad. Itu ada ada situsnya ya, bisa kita baca. Di sana dia menerjemahkan begini dalam terjemahan Chabad ini. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan kekuatan ada di atas baunya. Maka penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut namanya Raja Damai. Jadi terjemahan Chabad ini mengatakan yang disebut Raja Damai itu Hizkia, yang menyebutnya adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib itu Allah Israel. Lalu memberikan gelar kepada Hizkia Raja Damai. Secara sintaksis ini juga keliru. Teksnya jelas berbunyi, teks Alkitabnya. Jadi Kristen lebih setia pada teks. Teksnya jelas berbunyi Wayikrasemu, dan disebutlah namanya Pele Yoed, penasihat yang ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa, Abiad, Bapa yang kekal, Syar Salum, Raja Damai. Itu satu rangkaian. Jadi namanya akan disebut ada 4 gelar di sini. Yang pertama, penasihat yang ajaib, itu membuktikan kebijakan Mesias yang akan datang. Bahwa Mesias itu adalah raja yang bijaksana, yang mengatakan, marilah padaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mesias ini adalah Mesias yang penuh kebijaksanaan. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ungkapan Elohim dalam bahasa Ibrani itu bisa ditafsirkan beragam. Bisa untuk Allah yang Maha Esa, seperti misalnya Kejadian pasal 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini maknanya Allah yang esa, Allah Israel yang esa. Tetapi Elohim juga bisa bermakna ilah lain. Misalnya dalam 10 perintah Tuhan, Lo yihye lecha Elohim akerim alpanai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Tetapi untuk kata El, itu bentuk tunggal yang tidak bisa diperuntukkan bagi manusia. Tidak bisa diperuntukkan misalnya jabatan hakim yang biasa juga disebut Elohim. Tapi El itu bentuk tunggal yang khusus bicara tentang Allah. Maka El Gibor, Allah yang perkasa, itu satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Maka ini berbicara tentang konsep keilahian Raja Mesias yang akan datang, yang kita akan peringati dengan Natalnya yang sebentar akan tiba. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ini juga tidak merujuk kepada selain dari Mesias, karena Mesias itu adalah Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari Adam yang pertama dosa memasuki dunia, tetapi melalui Adam yang terakhir pengampunan memasuki dunia. Adam yang terakhir itu adalah Yesus Kristus sebagai Bapa yang kekal, bukan Bapa kebinasaan pada masa awal sejarah manusia. Adam dan Hawa, manusia jatuh ke dalam dosa, tapi melalui Adam terakhir Yesus Kristus, maka manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Syar Salum, Raja Damai. Karena dengan jelas Yesus seperti digambarkan pada pasal yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, di mana sepatu tentara yang berderap-derap akhirnya juga akan tidak mengancam lagi. Karena apa? Dibakar dalam api. Itu menjadi era perdamaian, dan kerajaan itu tidak pernah akan berakhir. Jadi jelas argumentasi yang kedua, bahwa teks ini tidak bisa diberikan kepada seorang selain daripada Mesias ilahi. Soal orang Yahudi belum bisa percaya itu adalah masalah lain. Tapi ini bicara tentang eksegese kitab suci yang bertanggung jawab. Penafsiran para rabi di abad pertengahan
Misalnya Rabi Rasi, Rambam boleh berbeda mengartikan itu Raja Hizkia. Itu bukan Yesus, tapi kita punya bukti. Targum itu Aramaic translation of the Tanakh. Jadi dia merupakan terjemahan Aram, bahasa dipakai Kristus juga dari kitab Perjanjian Lama. Kita bisa membaca Targum Yonatan. Kira-kira ditulis pada awal abad pertama sampai kira-kira abad-abad kemudian. Pada Targum Yonatan itu diucapkan begini, ini terjemahan bebas saudara-saudara. Tapi yang jelas Targum ini menerapkan gelar penasihat ajaib Pangeran Damai itu hanya untuk Mesias, tidak untuk Raja Hizkia. Kita bisa membaca. Di dalam Targum Yonatan itu dikatakan Amar Nebia Labed David. Jadi Nabi berkata kepada keluarga Daud, Ari Rafi Etilet Lana, seorang anak telah dilahirkan untuk kita, Bar Etihab Lana, dan seorang putra telah diberikan kepada kita. Tadi persis mencontoh dari teks asli Ibrani, yaitu paralelisme, sinonimus. Vekabel Uraita Elahai Lematra. Yang ini terjemahan bebas, yang artinya dan dia telah mengambil hukum untuk mentaatinya. Weitkri semai min kodam, dan namanya akan disebut di hadapannya Mapli Etsa, penasehat yang ajaib, atau yang ajaib nasihatnya. Lalu yang kedua, Eloha Gibara, Allah yang perkasa. Tapi di sini disatukan dengan Bapa yang kekal. Jadi diungkapkan dalam satu kalimat, Eloha Gibara Hayam Le Almaya, Allah yang kekal, yang hidupnya tidak pernah berakhir. Kemudian yang ketiga, Mesiha Daselama, yaitu Mesias, ya, damai. Mesiha Daselama. Jadi selama itu salum, bahasa Aramaik. Artinya Mesias sang damai, Yaski Alana Beyumuhi, yang menyertai kita pada hari-harinya. Jadi ini mengungkapkan konsep Mesias ilahi yang kekal, yang hari-harinya terus berlangsung, tidak berakhir. Dan itu mengingatkan apa? Nubuat dalam kitab Nabi Daniel, di mana anak seperti anak manusia itu dikenal dengan Atik Yomaya, yang lanjut usia dalam bahasa Indonesia. Tapi kata lanjut usia itu kayaknya seperti orang tua ya. Mestinya jangan lanjut usia, yang usianya terus berlanjut. Makanya dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan masa kini disebutkan yang maha kekal. Nah itu saudara-saudara, jadi artinya bahwa penolakan saudara-saudara kita, saudara tua kita sebetulnya, orang-orang Yahudi, sangat boleh jadi tafsiran kemudian itu merupakan reaksi terhadap iman Kristiani. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.